Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, dan juga dari rumah kontrakan Dennis, Di kawasan Senopati yang Jakarta. mahal itu, SCBD. Yes. Di tetangga Haritanu, kawasan komplek elit. Oke, selamat pagi dari Selamat malam di sini. Amerika. Yes. Selamat malam, Bapak Uya. Kuya, Oke, apa kabar? Dennis sekarang sudah menjadi apa namanya wakil ketua Persatuan Dukun ya. Bukan, enak aja lo. Gue emang gak percaya Loh, dukun. kemarin gue lihat lo sama Zindan, sama siapa? Zidan. Zidan mah pemain bola, Zindan. Iya, ya Zindan nih. Kayaknya udah makin akrab nih. Oke, karena ya Zindan emang lucu aslinya. Iya, gue lihat tuh lo kemarin si Zindan apa silakate ya. Iya, istilah kata jika kalau. Iya. Istilah kata nih ya. Gitu. Dennis, kalau gue lihat ini aura-aura lo tuh sekarang kayak aura eh, lagi lo nggak takut kena guna-guna santet kan? Kagak lah, gue mah kagak percaya dukun. Gue percaya Oke, Tuhan. pertanyaan. Nah, ya pertanyaan gue adalah, ya lo kan sekarang lagi marak di perdukunan nih podcast lo kan? Ya. Ya. Jadi menurut lo di antara dukun-dukun yang datang ke tempat lo tuh itu benar-benar dukun asli apa palsu? Jadi gini sebenarnya ya Kak, Ya, dulu kan gue kan orangnya kan, lu tahu dong, gue kan emang gak percaya dukun gitu-gitu kan. ya, Ya sama dulu, lah. ah, Ya, iya. Nah, tapi ya. setelah mereka datang, berapa banyak yang datang berkali-kali ke gue jadi makin yakin, makin percaya dukun emang gak Oh, ada, oh, makin nggak percaya dukun berarti makin kan? gak percaya. Tapi Jadi, yang gue tahu, ya, nah ya. tapi yang gue tangkep ya nggak semua dukun jahat gitu. Ada juga yang lucu, ada yang baik gitu. Oh, ada dukun lucu ya? Ada dukun lucu, si Jindan lucu. Tapi katanya kemarin dia udah bukan dukun lagi, Habib. Loh, kenapa dia udah bukan dukun lagi tuh? Maksudnya udah tobat, udah kapok, apa udah resign? Bisa. Nah, Jadi kan kemarin ini kan dia datang sama si Firdaus tuh, Persatuan Dukun ya. Indonesia. Ya kan dia datang Ah, datang bareng ya. Gue pikir dia dukun juga dong. hmm, Kok nggak ngapain? iya, iya. Nah, dia Iya ngapain kan? jadi datang Iya, ke jadi tempat gue lo kalau kira bukan tuh? dukun juga. Jadi Ternyata dia kemarin kenapa dia dia? kayak Ah. ternyata dia kemarin Ah. klarifikasi. Ternyata dia bukan dukun, dia tuh Habib. Nah, terus ngapain dia datang kemarin di Persatuan Dukun-Dukun itu? Nah, ya gue juga bingung. Dia mau pembuktian kan? Pembuktian jarum pentol yang dibengkokin pakai jempol itu. Iya, iya. Jadi yang lo lihat di depan mata kepala lo sendiri sebenarnya jarumnya tuh gimana bisa begitu? Dibengkokin pakai tangan. Gue buletin tuh di YouTube gue pas Iya, dibengkokinnya. iya. Iya, iya. Jadi Hmm. dia pas dimasukin ditunculpin ke kulit, jadi dia pakai teknik set bengkokin pakai tangan itu kan. Iya, trik gitu. Cuman Ya, kalau trik sulap orangnya, berarti. buka surat sih. Kan sulap juga ada yang apa namanya? Oh ya Alirannya trik ya, sulap fakir, trik. fakir, fakir gitu kan yang ceritanya Fakir dia apa sih maksudnya? kebal, dia lo coba cek fakir magic gitu kan. Oh, kalau menurut Hmm. gue sih lebih ke musrik nggak sih kalau Nah, dukun itu nggak? nah, kalau musrik kan sesuatu yang emang kalau kita menggunakan jin, ilmu hitam, ya kan, Mm-mm. setan gitu kan, melalui media-media begitu. Tapi kan kalau kalau yang dilakukan beberapa pesulap yang seolah-olah dia sakti, kan sekarang ini deh, orang aja masih berpikir gitu kan, apa yang dilakukan sama gue sulap, hipnotis itu juga sesuatu yang berhubungan dengan magis atau apa ya dengan ilmu keilmuan atau ilmu ilmu hitam atau menggunakan jin masih banyak yang berpikir pakai begitu. Padahal itu kan semua trik. Iya, kalau lu kan hipnotis, kalau menurut gue lebih ke psikologis, iya nggak sih? Iya, sulap Oh, kebanyakan ya trik gitu kan. Gua aja pribadi kalau di TV gitu kan, hipnotis itu ya. Ada yang orang terhipnotis bisa terhipnotis benar terhipnotis, ada juga orang yang dia tidak bisa terhipnotis karena dia ada barrier, ada dia skeptis, dia menolak. iya Ya iya. hipnotis itu ada dan bisa, Hipnotis emang ada. bisa. Ya kemarin gue udah liat langsung itu dari si Marcel yang Iya, gitu. iya. Kalau hipnotis kan lu juga bisa.
Iya, Nah, nah yang intinya gua itu kan. Nah, yang gua nggak suka kalau misalkan Hmm, ada kayak dukun yang ngomong bisa santet, terus udah gitu bisa hmm. keluarin keris lah dari kepala apa segala macem, itu trik. Tapi dia ngomong itu santet atau penyembuhan. Itu kan harusnya dijadiin namanya atraksi, bukan penyembuhan. Iya. Nah, sekarang balik lagi ke dukun gitu kan. Artinya semua orang yang datang ke tempat lo itu nggak ada yang sakti, Menurut gua nggak. nggak ada yang sakti. Menurut gua nggak. Oke. Yang Dan kebal banyak. oke, kebal apa? Kebal malu. Kalau beli kekebalan di badannya nggak ada, Nggak ada. nggak ada sama sekali. Nggak ada menurut gua. Oke. Eh, terus eh, itu yang datang ke tempat lo ya. Iya. Kalau dari kepercayaan lo sekarang di Indonesia ini ada nggak dukun yang asli? Dukun yang asli, menurut gue Iya, nggak ada, karena gue nggak percaya nggak dukun. ada. Iya, menurut lu ada nggak? Oke. Kalau gue pribadi ya, gue Iya. tidak percaya dukun, gue tidak mempercayai dalam hidup gue, tidak mempercayai namanya santet dan lain sebagainya. Tapi kalau jujur, gue nggak boleh bohong juga ya. Kalau Iya, nggak boleh gue, bohong, dosa. kalau gue pernah melihat orang yang menurut gue kena santet, gue pernah. Hmm. Yang bunda itu ya, yang cerita paku-paku itu ya, Iya, jadi itu istrinya gimana temen ceritanya? gue lagi rekam gini. Eh, jadi dia adalah eh, mus keyboardis dari semua program beberapa program TV gue di beberapa program. Jadi istrinya itu sakit udah berapa bulan itu kan. Nah pada saat itu gue lagi rekaman lagu film pendeknya Cinta yang judulnya lagunya Kau Selalu di Hati itu. Tapi itu buat film pendek nggak pernah rilis di YouTube ya. Nah itu gue melihat sendiri dia habis sholat muntah-muntah paku. Itu prosesnya lama Masa loh. sih? 20 menit demi Allah, gue nggak bohong. Aku apa? Gue paku payung banyak banget bukan cuma satu dua, banyak banget Keluar dari mulutnya. dari mulutnya. Itu dia tidak dia bukan pesulap dan bukan orang susah ya, gitu kan? Ya kan? Kan ada Di orang yang videoin nggak? di videoin, ada videonya. Ada Nanti gue videonya? kasih lihat lo, gue kasih lihat lo nanti. Kirimin ya. Iya, iya. Dan itu gue ngelihat. Jadi teman gue bercerita bahwa itu terjadi setiap hari itu bisa sekali atau dua kali gitu kan. Nah akhirnya dia baru cerita sama gue gitu kan. Tadi dia cuma cerita istrinya sakit udah gitu, udah. Dan tidak ada motivasi apa-apa juga dari gue untuk minta apa-apa ke gue dan apa nggak ada. Tidak gue kontenin juga gitu kan. Hmm. Dan itu terjadi di depan mata kepala gue sendiri. Saksinya adalah gue, anak gue Cinta, istri gue, dan supir gue. Hmm. Iya, dan itu terjadi. Sampai gue kan orangnya skeptis ya. Gue sampai ngeliatin tangannya masukin apa nggak ada, udah dia begitu aja batuk terus, oh apa teriak-teriak, keluar lagi udah sampai di zoom, ke pakunya di zoom. Eh, ada Nah tuh videonya ya? iya, tapi gue ada tapi gue tidak bisa menjelaskan secara ilmiah itu kenapa atau bagaimana, cuman gue ngeliat gitu. Ya udah, itu Hmm. itu satu-satunya yang ibaratnya di depan mata kepala gue tadi, bukan hanya cerita gitu ya. Tapi kan Ngeliat kita kejadian. nggak tahu itu karena dukun apa kan gue nggak tahu juga dan nggak mau tahu juga. Hmm. Udah, Tapi tapi kalau ya, hmm, tapi dia disembuhkan oleh siapapun gue nggak pernah nanya lagi gitu kan. Habis itu dia udah sembuh apa belum, gue cuman gimana istri lu baik-baik aja gitu. Dan itu gue cuma nanya begitu aja gitu. tapi kalau orang yang punya indera keenam itu gue percaya Kak. Sixth Oh itu sense. juga Itu gue gue percaya. percaya. Karena Mm-mm. anak gue aja Cinta waktu kecil aja ngelihat begituan Iya, itu gue gitu kan. percaya. Tapi setelah dia kelas 6 SD dia udah nggak pernah ngomong apa-apa lagi. Nah, gue pribadi pun kalau mau ngelihat setan, ya gue pernah lihat seumur hidup gue. Waktu gue kecil, waktu tetangga rumah gue sebelah gue ada pembantunya kesurupan,
gue ngelihat ada sosok gitu kan, gue pernah sekali. Terus waktu gue habis kawin sama pas gue kuliah pernah lihat sekali. Pas gue baru kawin sama Astrid, gue pernah lihat yang namanya kuntilanak atau apa namanya, cewek, perwujudan cewek di atas genteng pernah gitu. Tapi itu menurut gue bukan gue berarti punya indera keenam ya, nggak tahu sengaja yang gue lihat itu apa, gue nggak tahu juga. Nah, kalau Cuman gue kalau orang indera keenam gue percaya, cuman percaya, orang iya. punya indera keenam juga dia bisa meramal, gue nggak percaya. Hmm. Ngerti ya? Orang dia bisa ngeramal masa depan gitu kan, bisa meramal apa yang terjadi ke nantinya gitu, gue nggak percaya. Kalau bisa begitu dia udah kaya dong. Iya benar, pasti. Nah, itu Iya, juga yang dia pertanyaan udah gue. ngeramal, bisa ngeluar nomor togel keluar gitu kan. Iya kan, kalau dari kemarin Iya. iya. Pasti gue udah Tapi nanya kalau nomor togel kalau benar. ya orang bisa merasakan aja, punya feelingnya kuat gitu kan, itu gue Mm-mm. percaya gitu. Dan yang pasti Tapi kalau menurut gue orang ya, orang-orang kayak gitu nggak akan dikontenin. nah menurut gue gitu, kita terlepas dari dukun atau orang sakti atau orang apapun, orang yang memiliki kelebihan, kalau menurut gue ya, orang yang memiliki kelebihan, berarti kelebihan gitu ya, yang diberikan oleh Tuhan gitu kan. Biasanya Kelebihan ada duit. orang ya, dia nggak pernah pamer, nggak pernah konten, kalau menurut gue ya, Iya. nggak dikontenin, nggak bilang gua sakti. Sekarang gini deh, orang kalau bener-bener pinter gitu kan, dia nggak akan bilang dirinya pinter, bener nggak? Betul. Orang kalau eh, dia bener-bener sakti, misalnya dia punya kemampuan apa gitu ya, melihat apa atau merasakan apa, perasakan ya, atau dia emang punya, gue nggak tahu, punya ilmu apapun itu, ya dia nggak akan bilang nih gue hebat, gue tunjukin itu kan. Menurut gue itu orang yang bener nggak? Benar, benar. Kalau misalkan segala sesuatu udah dikontenin, ya berarti ada triknya atau Iya, ada berarti. segala sesuatunya Nah, lah. iya, itu kalau benar-benar Hmm, ya gitu. iya. Tapi Tapi terlepas dari itu, kenapa satu lagi? ada satu lagi yang gue percaya, dukun ini, Ya, dukun urut. Kalau dukun urut kan pengobatannya masih nah itu beda, tradisional. itu kan beda, ya kan? Tapi Dukun kan urut, termasuk dukun dukun. juga. Tapi kan, ya pengertian dukun sekarang apa sih? Coba kita sama-sama. Gue juga bingung nih. Ya Kalau dukun itu kan, pengertian dukun urut, dukun pijat ada. Tapi kan apakah dukun urut itu memiliki kesaktian yang sekarang kan kalau kita bicara dukun, pasti menurut orang dukun-dukun tuh dukun secara umum ya, dukun ya yang ya paranormal. paranormal, dukun yang bisa punya ilmu santet, dukun yang bisa ya kayak gitu-gitu kan. Hmm, Tapi kan sebetulnya kata-kata dukun itu kan juga ada dukun-dukun lain kan, yang dukun urut, dukun pijat tadi. Kalau yang dukun dukun melahirkan, dukun bukan tuh? Dukun apa dukun namanya tuh? beranak. Dukun beranak ya kan? Nah, Ya kan? yang ibunya Medina itu apa tuh? Ya itu bidan kan? Oh, bidan ya, beda ya. Beda lagi ya. Oh, beda, beda. Nanya gue kan, gue polos. Nah, Iya. potongan Nah, losmen lo polos, potongan losmen. Nah, tapi jadi mereka-mereka tuh datang ke tempat lo tuh sampai sekarang kan ibaratnya lo udah bongkar semua tuh. Lo nggak iya disomasi udah. tuh, Apa? nggak disomasi. Enggak, si dokter Richard tuh yang disomasi. Kenapa ditakut somasi lo kali? Iya, kayaknya gitu ya. Coba aja somasi Dukun gue. takut sama lo, Iya, dukun coba takut aja. sama lo. Kalau sampai lo disomasi lo mau ngapain? Ya, coba aja. Kan gue nggak bisa nerawang, nggak bisa lihat masa depan, nggak kayak mereka. Iya 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 iya. Nah, Hmm. mereka juga nggak akan bisa nerawang kali. Siapa yang bisa nerawang masa depan? Iya, kalau dia bisa nerawang ya udah nerawang. Sekarang kan yang ibaratnya orang yang bisa nerawang masa depan, kayak mengaku paranormal, yang bisa punya penglihatan ngelihat ke depan, itu kan semua orang juga bisa. Ngarang aja udah. Menurut Iya. saya, dan yang rata-rata diomongin adalah hal-hal yang umum yang udah terjadi di masyarakat, Hmm. dan dia bukan pakai terawangan yang dalam arti kata gue melihat masa depan ya, mereka pakai analisa, ya kan, Iya, analisa itu, analisa analisa. detektif. Oh, yang udah terjadi kayak begini, nanti kayaknya begini nih, udah diomongin. Kalau misalnya bener tuh kan, kata gue bener kan, itu kan. Iya. Kalau salah, ngeles dia biasanya. Heeh. Iya kan? Sekarang ibaratnya kalau orang-orang yang ngeramal-ngeramal masa depan yang akan terjadi di tahun 2023 nanti adalah begini-begini gitu. Bahwa akan ada banjir, bahwa ya udah pasti Indonesia ada banjir. Ya Iya. kan? Gempa ya pasti Ada ada lah. kecelakaan pasti ada gitu kan.
Ya kan, terus nanti bakal ada artis yang begini bercerai bla 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 itu udah pasti Ya ada pasti ya. ada. Ya, kalau dia ngomongnya spesifik ternyata salah, ya dia ngomongnya nanti ngeles. Ya, bahwa kan saya hanya ini nanti karena ramalan saya jadi dia memperbaiki diri lah kayak begitu kan. Iya, ya. Ya, lah kalau kayak gitulah. Ya, Iya, ya. saya. Tapi kalau gue kan nggak percaya gitu-gituannya. Tapi kalau Ya. gue pengalaman yang pribadi gue pernah tuh. Jadi Nah, waktu itu coba gue ke gimana? Bali. Hmm. Gue ke Bali tuh. Gue nginep di daerah Canggu. Iya, Di iya. villa di Bali. Kalau gue kan otaknya kan emang nggak percaya kan. Jadi gue mungkin Iya, ngeblocking. Nah, sedangkan iya, kalau ponakan gue juga, ponakan gue rada-rada percaya. iya, Asisten gue waktu itu namanya Tony. Dia juga, dia percaya. Dia percaya. iya, Nah, kita iya. lagi di villa, lagi di Canggu. Nah, villanya itu kotor. Kotor banget. Iya, Jadi iya, ada iya, bekas, masih ada bekas tanah. Gue juga nggak ngerti ya iya. tuh kenapa tuh villa kotor banget. Soalnya gue mendadak ke Balinya dapetnya itu. Nah, terus di situ ya emang perasaannya nggak enak. Terus dari itu katanya asisten gue, duh perasaannya nggak enak nih apa segala macem. Kayaknya nih horor deh. Terus kalau gue ngehnya ya iyalah nih villa kotor banget, nggak enak lah. Masih ada bekas-bekas Iya, kaki, apa iya, iya, ada iya, iya, tanah. Iya kan ya kalau udah kotor gitu ya kita iya, kan pasti nggak enak kan. iya, Kalau ngerti. iya, tapi kalau mereka bilangnya horor apa segala macam, enggak lah, enggak horor, cuman emang kotor aja. Nah, terus kan gue lagi denger lagu tuh. Gue denger lagu pakai handphone gue yang ini. Denger lagu, gue konekin ke Iya. speaker. Nah, terus begitu udah tuh keluar tuh lagu 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 Dua lagu menit itu saja, dari dua handphone. menit saja. 2 menit saja sama Terus, abangku terus. sayang. Iya, iya. Nah, habis udah denger lagu, terus begitu tiba-tiba ada suara cewek ketawa keluar dari speaker. Hmm. Oke, Mm-mm. keluar dari speaker. Padahal lo lagi denger lagu dari handphone lo dan yang terhubung sama speaker Bluetooth kan cuma boleh satu handphone kan? Iya, Iya. tapi gue tetap nggak percaya. Gue tetap nggak percaya karena gue pikir tetangga villa gue iseng pasti konekin ke butut gue. Iya, 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 Bisa iya, jadi iya, iya. kan? Iya, bisa. Bisa Kemungkinan jadi. ada ya, terus. Kemungkinan ada. Dan gue masih Iya. nggak takut. Tapi itu kejadiannya sore. Jadi gue nggak mungkin mana ada sih setan sore-sore. Nah, terus Terus? tapi kalau misalkan yang asisten gue mah udah parno. Ini pasti ada ini nih. Soalnya kan dia dari pas masuk juga udah gak enak. Nah, terus Iya, iya. di situ gue sakit, muntah-muntah. Nah, Oke. di pikiran gue kan gue emang mah Berhubungan. nggak Oh, oh berhubungan. gitu, Gue oh emang gitu. sakit Oke. mah, Lo emang gue serius berpikiran sakit mah. logik Iya, ya. gue selalu logik kan, sakit mah. Oh ya udah. Hmm. Nah, terus udah gitu gue pindah kamar ke atas karena gue berasa nih kok di bawah kotor banget gitu kan. Iya. Gue pindah kamar ke atas, gue mau mandi. Pas gue mandi, gue bawa speaker ke kamar mandi, pasang Iya. lagu lagi. Iya, iya, Lagi iya. ini lagi galau. Jadi pasang lagu sedih-sedih Iya, kan tuh. iya. Terus udah gitu, pasang lagu sedih tiba-tiba keganti lagi suaranya. Jadi tetap jadi hihihi gitu lagi. Apa sih kayak nangis, ketawa gitu cewek. Hmm. Terus gue tarik ponakan gue tanya, Hmm. denger nggak? Kedengar nggak katanya? Dengar. Oke. Dengar dan gue dengar jelas banget karena suara penyanyinya gue tuh cowok. Nah terus itu kan ketukar jadi cewek, terus begitu hihihi gitu kan panjang. Dan gue udah matiin, udah gue apa matiin dari handphone, tetap masih lanjut itu hihihinya kayak gitu. Iya, iya. Nah tapi gue masih sekali lagi gue tidak percaya. Oke. Jadi Akhirnya sering berhentinya sama gimana? tetangga. Oke, Nah udah berhentinya tuh, gimana akhirnya? akhirnya gue pergi makan, gue pergi makan. Iya. Setiap gue ada di daerah itu villa, gue muntah-muntah. Muntah-muntah. Tapi kalau gue perginya jauh, kayak misalkan ke pantai mana apa segala macam, tuh gue sembuh. Gue nggak sakit, Oke. Oke. sehat. Oke. Iya, iya. Ke tempat lain gue sehat. Tapi saat gue OTW balik ke tuh villa yang di Canggu itu, tiap udah deket-deket langsung, gue langsung gitu lagi, kayak mau muntah gitu. Oke. Asisten gue bilang, lu mau dimasukin tuh, lu mau kesurupan, cuman setannya nggak bisa masuk ke lu. Oke. Lu Iya, ratu setan soalnya. iya mungkin karena gue lebih setan kali ya. Iya, iya, iya.
Terus akhirnya kalau tuh setan masuk gue somasi. ya, pakai lawyernya Rasman dong. Iya dong, doktoran, lawyer nomor 1 di Iya, Indonesia. Iya. iya. Terus Terus akhirnya habis gimana? Lu itu nginep di situ? gue nginep situ tetap, tapi ponakan gue sama si asisten gue dia bilang pindah aja yuk, pindah aja. Gue kan males kan orangnya. Udah lah, nggak bakal ada apa-apa, tenang aja. Gue malah ngocehin mereka. Udah lah, nggak, ngapain sih percaya gini-ginian? Terus percaya Ya. gini-ginian, udah nggak apa-apa. Emang gue lagi sakit mah aja. Lu tahu dong, gue kan batu kan. Iya, iya. Ya batu, batu banget. Nah terus gitu akhirnya sampai deket situ tuh gue udah terus gue dikerokin apa segala macem merah semua yang gue bingung setiap gue pergi jauh dari itu villa gue sembuh sehat tiap gue deket sana langsung kayak gitu lagi terus terus kita cerita dong sama supirnya si belinya ini villa Iya, iya. emang ini villa kan yang soalnya yang cariin villanya ini si belinya ini supir Iya. teman gue Iya, iya. gue mau pindah jangan di sini katanya si asisten gue itu ada setannya si bini bilang nggak Iya. ada setan-setanan banyak tamu yang suka Iya. nginep di situ Iya, apa iya. segala macam nah terus udah tuh kita balik ke sana kan tuh malam kita balik ke sana terus gue masih ketambah parah wewe-nya terus udah gitu muntah-muntah terus udah gitu akhirnya kita pesen makanan gue kan di atas Iya. malam-malam lampu gelap terus udah gitu ponakan gue turun ambil makanan bawain ke atas karena gue lagi sakit kata ponakan gue itu di bawah tuh horor banget kayak ada suara-suara tapi kan gue nggak percaya karena gue nggak dengar Iya, iya, iya. ya, jadi palingan gue bilang halu lu ya kan nah terus sampai atas ya udah gue makan terus udah gitu dengerin lagu di kamar suaranya tuh dulu bukan hihihi lagi bukan berganti lagi suaranya jadi kayak cewek nangis kesakitan Iya. cewek nangis kesakitan Oke, iya. terus gitu gue Itu di juga Bluetooth, kasih di speaker lagi, di speaker lagi. speaker Bose yang lu tau gak sih yang di bawah yang kecil itu Iya, iya, iya. Nah, cara kita harus cari tahu tuh, speaker itu bisa masuk dua 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 device sekaligus nggak tuh? Kita mesti cari tahu tuh. Tahu gue kan, tahu gue nggak bisa ya. Tahu gue kan speaker cuma nggak, tahu gue speaker itu kan cuma bisa masuk satu devices ya sih? Apa bisa double gitu? Gue Iya, nggak tahu. kalau menurut gue bisa kadang-kadang ya kalau JBL gue kadang-kadang bisa kadang-kadang connect ke gue. Kalau udah iya, pernah ya, iya. kalau udah pernah. Iya, iya, Bisa iya. kadang-kadang keganti Tapi lagi, handphone lo tetap gue nyala lagi. nggak waktu dia bunyi, handphone lo tetap nyala nggak? Nyala. Orang HP gue matiin aja dia masih Enggak. hihihi. Musik waktu dia musiknya tetap nyala nggak di situ? Mati. Oh, mati. Oh, itu mungkin lo Mati. disengin. Iya Kecuali kan? kalau misalnya musiknya nyala di tengah-tengah musik itu masuk lagi tuh gitu kan. Berarti kan ada dua devices yang masuk kan? Di handphone Ada dua gue ke device yang masuk. play. Di handphone gue ke play. Iya, iya, iya. Tapi di speakernya itu bukan lagu gue yang ke play. Itu Oke. itu loh. Iya, iya, iya. Suara Bukan double ya berarti ya? Bukan double ya? Iya, Bukan double ya? kalau menurut ponakan gue sama bekas asisten gue itu suara kunti. Lo nggak kontenin waktu itu tuh? Ya kan gue belum jadi YouTuber. Oh, iya, 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 iya. Ya, nanti gue minta videonya nanti gue kontenin. Iya, 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 iya. Terus? Nah, terus habis Akhirnya itu lo sembuh nggak di situ? enggak, gue makin parah. Akhirnya gue pindah. Iya. Akhirnya gue ke mall. Enggak, gue masih tetap nginep di situ. Nah, terus udah gitu gue jalan-jalan ke mall. Tiap gue jalan-jalan ke mall, nah pas di mall itu ya seperti biasa, gue sehat. Tapi si asisten gue itu sama si ponakan gue udah bilang, wah ini jangan balik situ lagi lah, pindah. Ya udah, mereka bilang mau begitu, ya udah pindah. Terus kan supirnya juga nggak percaya. Iya. Terus gitu ya udah kita pindah, kita jalan balik OTW pindah. Nah, terus gitu kan supirnya nggak percaya itu tetap nggak percaya. Terus gitu kata asisten gue, ya udah Bri temenin kita ya, soalnya kita takut bantuin packingin barang supaya cepat. Nah, sebelum masuk ke villanya, kita ketemu di depan sama orang villanya.
Hmm. Gue ceritain, Hmm. ini kok bisa ada yang ini ya? Apa ada tetangga yang Iya. iseng apa segala macem? Hmm. Di sini ada berapa Apa orang nih? katanya? Nggak ada tetangga cuy. Terus? Nah, tapi gue tetap ini, tapi pasti ada yang iseng nih. Kan kalau gue batu Hmm. kan, pasti ada yang Ponakan iseng. lo iseng nggak mungkin ya? Hah? Ponakan Ponakan lo gue. iseng nggak mungkin. Orang dia juga takut. Kan lu kenal ponakan gue. Mana berani dia isengin gue. Heeh. Terus udah gitu, kayak udah tuh kita masuk, terus dia bilang katanya enggak di sini enggak. Terus udah gitu gue bilang apa benar di sini ada setan? Pernah ada setan? Nggak mungkin. Iya, iya. Udah dong tuh, Apa nggak katanya mungkin. dia? Iya. Nggak mungkin. Dia nggak jawab, dia nggak jawab. Nggak Nggak ada mungkin katanya. katanya nggak ada setan. Selama Iya, ini nggak pernah ada. iya, Oh ya iya. udah saya mau check out ya hari ini. Hmm. Oh ya udah kamu urusin check outnya. Gue sama ponakan gue sama asisten gue sama supir gue sama supirnya sama si belinya masuk ke dalam villa. Hmm. Kita packing speaker udah kita masukin tas. Hmm. Lo tau nggak apa yang terjadi? Apa? Suara cewek nangis tapi keluarnya bukan dari speaker. Satu rumah Dari menggema. mana? Iya, serem banget, satu rumah menggema. Hii, gitu. Dan di situ supirnya kan nggak percaya. Supirnya ngibrit keluar. Iya bener Uya, iya bener Uya sampai bawa koper. Iya bener Uya. Gitu. Iya. Lu nggak ngibrit tuh, lu biasa aja. Biasa aja. Kalau gue kan gitu kan orangnya biasa. Iya, iya, iya. Lempeng. Duduk aja di sofa. Terus gue masih pikir ini ada yang jatuh atau apa gitu ya. Kayak gitu. Dan itu menggema. Itu asli nyata menggema. Gitu. Dan ponakan gue juga dari atas semua ngibrit. Nah kalau asisten gue mah udah parno bener, udah yakin Iya, gitu loh. iya, iya. Nah kalau Iya. gue kan tipenya ya kayak gitu ya, tapi tetap nggak percaya ya, lu tau gue lah. Ya sama gue nih, kayak tadi gue ceritain, gue nggak percaya begituan. Tapi kalau dibilang pernah lihat, ya gue pernah lihat. Kalau pernah lihat yang katanya orang kena santet, ya gue pernah lihat orang keluar muntah paku berkali-kali di depan mata kepala gue. Dan itu tidak ada dukun yang datang juga nyembuhin, nggak ada gitu kan. Ya udah gitu aja, udah diliatin lu, mereka baca doa, udah gitu-gitu aja udah. Terus kayak ngelihat setan itu, gue bilangin tadi, gue pernah ngeliat ada di atas genteng orang gitu kan. Ya pernah gitu kan. Tapi kalau dibilang percaya, kalau nggak percaya ya gue nggak percaya gitu kan. Nggak Tapi percaya. dibilang pernah mata kepala gue lihat ya pernah lihat itu, bingung kan. Iya Tapi gitu. kan kalau tadi hubungan penampakan jin atau penampakan setan dan lain-lain itu kan nggak ada hubungannya sama dukun. Kalau kita bicara dukun kan beda hal ya. Itu ya gitu. goibnya Kalau beda. sama gitu, yang ya, dukun-dukun ya, ini gue nggak setuju. Karena ya, menurut beda mereka, halnya. menurut mereka menguangkan orang yang susah. Nah itu gue setuju, itu lagi penipuan. kesulitan. Ya, itu penipuan. Menurut gue itu ya penipuan. Dan mereka memasang tarif, memasang harga. Kecuali ada yang bilang bayar seikhlasnya, masih oke lah. Tapi kalau misalkan yang mereka masang tarif lah, konsultasi segini lah, terus gitu masang iklan. Masang iklan, masang billboard, kartu namanya udah begitu. Terus udah gitu itu kalau bohong semua ya. bohong. Kalau misalkan dia taruh nih tarif konsul per jam berapa duit gitu. Terus udah gitu nanti kalau ada penanganan khusus berapa juta. Terus udah gitu tukang tepu ya. Iya, itu mah tuti. Itu mah lebih ke medina-medinaan. Iya, penipuan yang akhirnya merugikan orang, yang ya mengambil keuntungan pribadi untuk merugikan orang lain juga kan. Dan yang gue nggak sukanya kayak itu bukan, ini terjadi kayak bukan ke masyarakat kecil aja, ke masyarakat menengah ke atas juga banyak. Lu tahu nggak ada dukun yang buka praktek 20 juta? Iya. Di daerah-daerah sini. Dan tahu. Iya kan menurut gua nggak masuk akal. Dan ironisnya, yang datang ke dukun begitu, minta penglaris dan lain sebagainya, itu banyak juga pejabat-pejabat atau orang-orang kaya loh. Benar, setuju. Minta naik pangkat, dan lain sebagainya. Dan mereka percaya, sebenarnya mereka itu naik pangkat bukan karena penglarisnya atau apanya, karena mereka ke brainwash, apa namanya tuh, kesugesti.
Mereka lebih pede. Iya. Nah, iya sekarang Mereka pertanyaannya lebih gini aja pede. gampang. Kalau dukun ya, dia bisa, ini kita bicara dukun dukun penglaris gitu ya. Dia bisa membuat orang tuh usahanya, bisnisnya sukses, dia naik pangkat. Kenapa tuh dukun nggak buka usaha aja? Dia mensukseskan dirinya sendiri. Udah kaya raya, jadi pengusaha sukses. Iya nggak? Nggak usah Udah jadi kaya dukun lah, lagi. Kak. Kalau gue Iya nggak? jadi dukun, gue Iya beneran kan? bisa. Kalau gue beneran dukun, gue bisa Bikin, menerawang. Gue tiap hari pasang togel, Kak. Pagi, iya, siang, iya, malam. iya. Nah, Iya. itulah, gitu yang seperti gue bilang, yang bisa melihat ke depan, penerawang depan ya, nggak ada lah. Nggak ada, cuma Iya nggak? Tuhan yang tahu. Gitu. Iya, dia udah Dan nggak jadi dukun lagi, iya, nggak buka praktek lagi. dan yang menentukan nasib kita kan ya cuma diri kita sendiri. Apa yang kita berbuat ya itu yang akan terjadi. Gitu. Dan tapi masalahnya orang masih percaya, Kak. Padahal mereka mungkin tahu ya. Sebenarnya mereka tahu kali ya itu trik, tapi mereka masih percaya. Kenapa tuh ya? Gemes gua. Karena gini, gue kan pernah eh, sulap, bikin program sulap ya. Itu ada beberapa gimmick-gimmick yang dipakai sama perdukunan itu emang alat sulap. Iya, dukun itu jadi menurut Kayak gua dukun yang gue lihat kayak tukang sulap. yang merah, kayak merah delima tuh yang nyala, gak diambil dari air set, ya kan? Itu ada alat sulapnya emang dijual. Iya, Kalau sama kayak dimasukin air dia nyala gitu kan? iya, terus keris dipencet nyala lah. Ya, terus dari waktu gue sulap itu bisa yang namanya kendi goyang-goyang getar-getar tuh. Pakai Kendi remote, itu kendi apa pakai vibrator? pakai remote, pakai Gimana? remote. Getar-getar. Iya, jadi dia tuh pencet, Oh iya. berhenti. Ya itu alat sulap. Terus Ah, kayak waktu, nah, gue kan pernah dulu waktu acara gue di SCTV kan, gue membongkar yang namanya ibaratnya semangka nih, kita bisa kita bisa belah semangka, di dalamnya semangkanya tiba-tiba udah busuk, udah warna hitam gitu. disuntikin. Jadi ada triknya, iya. Terus telur di dalamnya udah tiba-tiba telurnya juga jadi bisa warna macam-macam, warna pink juga bisa. Telurnya Iya, dibuka gue suka warna pink sih. pink. Iya, bisa juga. Warna hitam, warna apa bisa semua. Terus Nah, yang namanya uang, tiba-tiba benda-benda apa, atau udah masuk ke telur, udah dimasuk ke dalam buah apa gitu. Itu ada triknya, tapi itu kan sulap. iya, Kalau sulap kan ibaratnya adalah untuk hiburan. Kita tidak merugikan orang, tidak mengambil keuntungan orang untuk itu, cuma buat orang terhibur. Itu gimmick. Ya sah-sah aja dalam dunia hiburan, gimmick itu sah-sah sah-sah aja. aja dalam hiburan. Iya. Toh yang nonton juga kan menikmati, nggak ngerasa Iya. tertipu. Nah, yang ini kan disayangkan ya harusnya mereka dukun-dukun itu jadi tukang sulap aja, kan nggak dosa. Dulu ingat gak? Gue kan kalau waktu acara sulap gue di TV, kita mungkin belum kenal, lo masih kecil kali ya. Kan ada tuh asisten gue yang sulap tuh. Itu Asisten gimmicknya yang di tuh. belakang gue. Nggak ada asisten sulap gue yang di acara TV gue. Nah, itu kan juga orang-orang orang yang bertugas juga untuk ngurusin alat-alat sulap gue. Dan percaya nggak? Dia waktu itu pernah minta cuti sama gue minta cuti 2 hari gitu kan. Ngapain? Gue konsultasi sama dukun ini, dukun A, B, C gitu kan. Di hotel. Apa? Ya buat ngajarin alat sulap, trik sulap. Oh gitu. Jadi cerita sama gue. Jadi alat-alat sulap yang dia beliin di Mangga 2. Di Mangga 2 Square, lo gini nih. Lo ke Mangga 2 Square nih. Gue tahu sekarang masih pada buka apa enggak. Itu banyak konter-konter sulap di situ. Iya. Ya udah, lo tanya aja. Tuh ada apa tuh penampakan lewat tadi? Nah, itu mantan aslinya. Itu mantan ABR. Itu ABR nggak? Apa tuh? Anak Oh, buah anak buah Rasman. Rasman. Penampakan. Lewat depan kamera lo geblek tadi. Iya, ABR. Kalau kita Psikopat. bicara perdukunan, ada penampakan tuh gitu. Kemarin pas dukun-dukun datang juga kan ini gua mati lampu gue. Iya. Terus langsung kata dukun-dukunnya itu, kata si Firdaus, kata dia ini wah ada kiriman, bukan kiriman nih karena kita datang energinya apa segala macem. Padahal emang enggak, token gua habis. Iya, goblok lu. Iya, gua ceplosin gua mah. Iya. Bukan maksud untuk menjatuhkan mereka. Kalau mereka secara pribadi ada beberapa yang baik, ada beberapa juga yang nyolot, ada beberapa yang nekin, tapi ada juga yang baik.
Cuman ya emang menurut gue tidak pantas ketika yang mereka lakukan itu atraksi tapi dibilang penyembuhan Iya, iya, gitu. setuju. Kalau misalkan mereka bilang itu untuk atraksi nggak apa-apa, tapi kalau mereka bilang itu punya kebal, ilmu apa segala macem dan buka pengobatan apa segala macem bisa sembuhin orang, menurut gua kalau sakit mendingan ke dokter aja deh. Soalnya gue juga tanya kan ke tuh dukun-dukun, itu kalau misalkan ke kalau lu orang sakit, lu ke dokter juga nggak? Ya ke dokter juga. Iya, Dokter kan iya. ada sekolahnya ya, mereka lebih tahu lah. Iya. Kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut lo di dunia ini ada orang kebal apa enggak? Menurut lo? Ada, gua kebal. Kebal malu. Kebal Iya. lalu, buka tembok. Enggak kebal. Kebal maksudnya kebal dari senjata tajam kayak gitu. Kalau kalau dukun itu enggak, tapi kalau tradisi itu gue masih agak Ah, percaya. iya. Tradisi masih agak percaya gue, karena ada Pertanyaan gue tradisinya gitu. yang, iya. Kalau tradisi itu kayak yang di apa ya, yang kuda lumping itu kan Ya tradisi. ada debus ya kan? Itu tradisi, Eh, bukan iya, dukun, iya, beda. iya, Dan iya, mereka kan iya. memang udah ada dari sananya dan nggak nipu menurut gua yang itu mah. Jadi nggak masalah. Kalau gue pribadi, gue orang yang memiliki kekebalan pasti ada, tapi biasanya orang yang memiliki kekebalan dia tidak akan mempertunjukkan dirinya bahwa dia kebal. Iya benar. Dan secara logika juga gue nggak tahu mikir kebalnya dari mana dan gue nggak mau tahu juga sih. Iya, Gue mau tahu sih. Makanya nanti lu iya, pulang iya, cepetan ya. Kita cari kuda iya, lumping. iya. Cuman kalau misalnya orang yang ibaratnya gue dukun bisa nyembuhin orang, gue kebal, gue sakti semua, misalnya dia sakti semuanya gitu. Terus dia pasang tarif ya udah, menurut gue sih udah bohong total sih ya, Enggak lah. botal, Pokoknya botal. ya intinya ya Hmm. walaupun menurut gua ini Terangkan dengan akal sehat. susah dipercaya, susah diterangkan dengan akal sehat dan walaupun sudah kita terangkan dengan akal sehat, ini udah melekat Hmm. di masyarakat Indonesia menurut gua ya. Kalau Iya, misalkan gituan memang ada. Jadi kalau kita iya, terangin iya, iya, begini-begini juga mereka mungkin berkurang, iya, tapi nggak akan semua iya, orang apa paham juga gitu. Tetap tetap bakal ada yang percaya gitu-gituan. iya, iya, Cuma, iya, iya. cuma setidaknya kalau misalkan kita kasih tahu kayak yang ciri-cirinya yang menurut gue dukun palsu adalah dukun yang memasang tarif, dukun yang Hmm. bikin konten, dukun yang Hmm. kalau misalkan ngomong disantet apa segala macam terus ada atraksi. Terus kalau misalkan ada orang kesurupan, yang kesurupan itu adalah timnya dia. Terus udah gitu kalau misalkan ada Iya, yang orang dia sendiri ya. Ya. orang dia sendiri. Terus udah gitu satu lagi kalau misalkan dia bilang dia bisa buka buka mata batin. Dia bisa buka mata batin, tapi kok kameranya kok bisa kebuka gitu loh. Emang kameranya udah dibuka mata batinnya? Bisa menembus kecanggihan teknologi kamera ya. Iya, bisa menembus. Hmm. Sedangkan manusianya aja masih dibuka mata batinnya, tapi kok kameranya bisa lihat di konten. Iya, 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 iya. Terus Kalau udah gitu kalau eh, dukun yang ngusir setan, ada nggak dukun menurut lo? musik setan, mungkin dukunnya itu setannya kali. Kalau dukun musik setan, hmm, nggak percaya sih gua. Ya. Kalau makhluk halus lo percaya nggak ada makhluk halus sekitar kita? Hmm, makhluk halus itu, Selain manusia ya. Dan eh, makhluk halus itu maksudnya setan. iya, iya, setan. Setan gua nggak percaya. Nggak percaya sama sekali lo. Walaupun yang gua pernah ceritain Iya, ke iya, lo pengalaman itu gua tetap nggak percaya. iya. Goib juga menurut lo ada nggak? Goib menurut gua enggak sih. Gua nggak percaya Nggak sesuatu juga. yang gituan. Karena Oke. karena otak gua dari kecil udah tertanamnya ini kali Iya, sesuatu iya, iya. yang logis. Yang Gua logik. percaya, Ya. iya, gua percaya apa yang gua lihat, gua percaya apa yang gua dengar. Hmm. Gitu aja. Hmm. Terus Oke. terus udah gitu ciri-ciri yang palsu menurut gue Hmm. ya masang tarif sih itu sih parah sih dan Ya, itu jahat. udah Itu merugikan jahat, orang banyak. penipuan. Iya, Jadi di luar iya, sana iya. ya buat netizen menurut gue kalau ada dukun yang masang tarif itu udah pasti 100.000% kali ya nepu. Karena Dan nah, di mana-mana kalau kenapa? Go misalkan ahead. sukarela ya masih oke lah ya menurut gue ya.
Kalau menurut lu gimana? Dan lo percaya nggak? Di Amerika ini ada seorang ibu-ibu, ya kan, yang pernah jadi korban seorang dukun juga yang kita kontenin juga. Mm-mm. Ada Iya, di sana? tapi Emang ada di Amerika ada, dukun? enggak, dukun yang kita kontenin yang di Indonesia. Waktu Heeh. dia pulang ke Indonesia, dia datang ke orang ini. Nah, dia masih bingung, dia mau cerita, dia malu apa enggak gitu kan. Malu lah Tapi dia pasti. dia ngobrol sama gue, ngomong dia pernah waktu ke Indonesia datang ke situ, Terus? keluar duit lah. Iya. Tapi Hmm. kan yang dia ngomong apa? Yang Kan enggak, yang dia gue merasa dengar, dibohongin, dia merasa dibohongin. gue ngeliat videonya di TikTok. Iya, Dia iya, bilang dia kan nggak nerima uang, membantu. iya, iya. Dan menurut gue ya, menurut gue pribadi, Iya, iya, kayak ini gue nggak tahu gue salah apa benar. Ini iya, salahkan iya, gue kalau misalkan emang gue salah. Di sana kan iya. banyak, si Udin ini kan banyak santri. Hmm. Santrinya itu katanya nggak digaji. Banyak Iya. yang bekerja nggak digaji. Menurut gue, si Udin itu bukan hanya menipu. Menurut gue juga dia telah melakukan pencucian otak loh. Iya. Menurut gue. Oke, gimana tuh? Ada santri yang di situ nggak dibayar, nggak digaji. Hmm. Karena dia pengen benar-benar belajar dari seorang Gus Samsudin. Oke. Jadi apa yang si Gus Samsudin ngomong, dia dengerin, dia lakukan. Walaupun nggak digaji. Iya. Dan itu Iya. banyak orangnya. Jadi karena mereka menganggap si Samsudin ini beneran sakti. Iya. Termasuk pencucian otak nggak sih itu brainwash? Masa lu mau coba kayak tim lu, tim gue. Kemarin sampai gue tanya tuh, ya udah kalian kalau misalkan emang cinta sama guru kalian atau cinta sama bos kalian nggak usah dibayar. Iya. Nggak mau mereka. Sedangkan santri-santri itu kan punya keluarga. Iya. Punya Iya. keluarga yang harus mereka biayain. Iya. Tapi mereka kayak ikut omongannya gurunya. Ini Iya. bukan Iya. ngomongin Gus Iya. Samsudin aja ya. Bukan gue menghina Iya. Iya. pendepokan Iya. ya. Iya. 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 Iya, Iya. yang ngerti kan ya? Iya, banyak Iya. yang kayak gitu menurut gue. Hmm. Seperti ke Nah, brainwash. iya. Mungkin karena kurangnya pengetahuan, bukannya gue menghina. Mungkin ya. Iya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan Ngerti gue nggak nih. maksud gue? Ngerti ya tuh ya? Pertanyaan gue nih. Kalau dukun-dukun itu penipu, dukun-dukun itu kan pakai trik sulap gitu kan. Berarti Iya, bukan pakai jin, bukan pakai setan gitu, bukan pakai apa gitu ya. menurut gue sih Lo enggak. lebih setuju orang yang datang ke dukun-dukun itu adalah orang musyrik, apa bisa dikatakan musyrik, apa bisa dikatakan goblok? Goblok. Iya, Goblok. Jadi di mana-mana iya, kan iya, ya kalau nih ya, kalau misalkan iya, iya. kita ibaratin dukun sama narkoba. Iya, Yang ditangkap polisi bandarnya apa yang pemakai ya? iya pemakai rata-rata ya. Pemakai bandarnya? Ya bandarnya ada yang ketangkap juga, tapi ada yang berkeliaran sama kayak judi juga gitu kan. Iya, Judi yang yang salah. ditangkepin, yang anak yang main judi sama karyawan-karyawannya, bandarnya hilang kemana, nggak tahu kenapa, dilindungin siapa. Ya kan? Iya. Emang dilindungin siapa, Kak? Makanya nonton dong konten gua. Oh, iya. Terus iya kan kalau misalkan berarti kalau menurut lu yang Iya, datang ke dukun yang musyrik atau dukunnya yang musyrik? Karena menurut para dukun ngomongnya gini, lah kalau iya, misalkan kita memang mau nipu, yang datang ke kita mereka kok gitu. iya, 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 iya. Nah kalau misalkan kayak kita samain aja kayak bandar narkoba, kan tuh BD tahu jual narkoba. Iya. Kan intinya gini Berarti kan, sama-sama dosa. jadi kalau musyrik kan ibaratnya orang yang mempercayai sesuatu hal selain Tuhan gitu kan ya. Musyrik, ya orang mempercayai ilmu-ilmu hitam dan lain sebagainya selain Tuhan kan. Tapi kalau Iya. jadi orang kalau kedukun dia percaya begituan dan ternyata dia habis itu juga ditipu, berarti dia udah musyrik, goblok lagi gitu. Iya, dan menurut gue ini Iya ada kan? satu kesamaan. Ini juga Iya, ada satu kesamaan juga nih ketika sama pengacara sama Rasman iya, itu iya. klien Rasman juga menurut gue musyrik. Iya, iya, Karena iya, kan iya. dia juga tahu legalitasnya nggak jelas, kompetennya nggak jelas, kode etik sudah melanggar di depan semua masyarakat luas. Coba ulang jadi. Tadi suara gue nggak kedengeran. Jadi kalau orang yang datang ke Rasman lo bilang musyrik itu. Menurut gue musyrik. Karena apa? Karena kan legalitasnya nggak jelas sebagai pengacara. Iya, iya, iya. Dan korban sudah banyak. Iya, iya, iya. Iya kan? Dan dia sudah dipecat berkali-kali karena pelanggaran kode Iya. etik.
Iya, iya. Dan dia sama klien pun tidak menghargai, mantan klien semua di Iya, LPRP-in. iya, iya, iya. Iya, ya jadi kalau dipikir-pikir ya musrik lah. Nah, sekarang pertanyaannya, Tahu kenapa lo musrik tak? Tahu melupakan ngobrol. kenapa lo melupakan Rasman? Kata siapa? Lo Tadi gue habis konten kok. habis konten apa tadi? Si Acong Latif. Oh, yang itu yang dibilang Rasman ketua KPI. Iya, itu orang pinter apa Eh, bego ya? Gue bingung deh. Masa Acong Latif ketua KPI? Kan Pak Agung kan tetangga gue. Iya, iya, iya. Hmm, Hmm. kayak gitu. Dia Ya jadi lo kayak tidak ngajak-ngajak lo teman. Tapi dia nggak ya lo malu loh. tidak jadi lo tidak melupakan Rasman kan tetap kan? Ya enggak lah, kebenaran Iya harus dong. ditegakkan. Ingat dong perjuangan awal ya nggak? Iya, benar. Jangan sampai lupa. Iya, pokoknya kita harus tujuan awal kita harus jangan sampai lupa. Hmm, Hmm, iya, benar. membela kebenaran. Nah, Dan kenapa gua lanjutin si dukun juga ya karena enggak, iya. korbannya ya parah juga Setuju, gitu. itu setuju. Itu Cuma yang jangan sampai dukun. dilupain tuh. Iya, cuman ya Rasman Abang juga lo jangan itu. sampai lupa, nggak mungkin. Oke. Jadi selanjutnya apa yang lo lakukan akan lo lakukan lagi dengan para dukun-dukun ini? Ya, Hmm. belum tahu siapa. Hmm. Ya pengen tahu aja undang-undang Iya. yang kalau misalkan mereka emang benar kebal ya tunjukin. Kan Iya, susah. iya. Nah, susahnya ya Iya, iya. kalau Iya. memang mau kebal ya tunjukin aja. Ya bagus Nah, dong. Gua kan memberikan informasi yang berimbang. Bagus kalau misalkan mereka betul, benar kebal, setuju. nama mereka naik. Setuju. Dan kalau Setuju. misalkan mereka punya penglaris, ya buktiin lu orang kaya gitu kan. Kalau nggak salah kemarin ada yang nantang adu tembak-tembakan kan? Oh itu si Jindan. Ah, ya itu Jinan ya. Jindan. Nggak jadi tuh dia. Ya kalau menurut gue mah ya dia mah gak kebal. Cuman dia emang orangnya bukan orangnya aslinya orangnya baik, lucu. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi masih termaafkan lah. Kecuali kalau misalkan orangnya jahat gitu kan, kayak si Rasman kan korbannya banyak. Kalau Jadi Jindan kan Jinan tuh pasti jadi lucu Jinan banget. lebih tepatnya dia resign dari dukun apa dia bohong dia dukun? Kalau di gue, dia emang waktu Ya. itu dia tidak pernah ngomongnya dia dukun, tapi dia bersama dengan asosiasi dukun untuk Iya, ngelaporin si ngapain Marcel. ngapain dia ada di situ kalau bukan dukun? Nah, itu kan yang gue tanya juga waktu itu, bingung Iya. juga. Iya. Tapi intinya kemarin dia udah bilang di podcast gue kalau dia itu bukan dukun, dia itu Habib. Iya. Itu. Terlepas dari itu, ya memang dia emang nggak pantas lah jadi dukun, dia cocok nggak pantas musrik-musrik jadi dukun itu si Jindan, cocoknya Iya, jadi iya. pelawak. Iya, Lucu iya. aslinya. Iya, iya, iya. Gue mau ajakin dia duet lagu ah. Iya. Mau bikin lagu, judulnya Istilah Kate. Iya. Terusnya sama lu tuh bertiga. Mm-mm. Gue lagi sibuk di sini. Sibuk apa ya? Sibuk ngecat rumah. Yoi, lo kesini datang dong ngecat rumah gua. Iya, lu tau gak sih guys, dari kemarin gue disuruh ke rumah ke Amrik, gue kira mau ajak gue jalan-jalan. Ternyata gara-gara ngecat rumah di sana mahal, jadi gue disuruh ngecat. Sekarang ada sisa rumput yang belum dibenerin, gue disuruh benerin rumput. Memang teman yang baik. Iya dong, harus gitu dong. Gimana lo? Oh, Ya udah, kalau begitu salam deh buat para istilah kate dan dukun-dukun itu ya. iya, iya. Tapi dukun-dukun itu sama gue baik loh. Iya, 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 Baik apa bagus takut lah. ya? Takut kok. Takut lah lebih tepatnya. Orang lo udah bongkar aibnya semua. Iya sih ya, gue bingung juga dokter Richard disomasi gue kagak. Itu kan, ya padahal lebih parah di lu kan bongkarnya Parah kan. di gue, iya. Tapi kan gue kan di belakangnya kan gue juga sama mereka kan baik hati gue. Dia tak tahu kali kalau lo kan deket sama Rasman. Kalau dia somasi lo bisa pakai Rasman kan buat jadi lawyernya. Iya, Rasman bisa maju. Iya, Maju. iya, iya. Gue dengar kemarin lu podcast sama si Ikanas ya? Iya, Ikatan Keluarga Nasution. Itu apa sih? Itu keluarga dia? Bukan, Ikatan Keluarga Nasution adalah ikatan organisasi yang isinya adalah orang-orang yang orang ya Nasution, Iya, keluarga marga dia ya dong. atau iya termasuk Rasman otomatis. Nah, Rasman itu dia dulunya adalah wakil sekjen ya, wakil sekjen di Kanas. Dan dia dua jadi wakil sekjen di Kanas juga atas dia meminta bahwa dia mau jadi pengurus.
Tapi dia udah dikeluarkan, dipecat dari wakil sekjen. Terus dia marah-marah, mau somasi katanya. Gitu. Dia sama dari lingkungan warga sendiri aja mau dia dipecat ya. Jadi wakil sekjen, ya. Tapi kan dia tetap ada di situ sebagai bukan sebagai wakil sekjen lagi. Oh, kenapa dia nggak dikeluarin? Kasihan yang lain loh. Gue nggak ngerti. Oke deh. Ya udah, kalau begitu, ya. Kalau ada kabar-kabar kita. Lanjut podcast gue. Ayo. Lu memang gila, lu sudah gila. Gue pikir gue yang gila, tapi lu